Sobat SHC, kembali lagi di Sepots, Talk About Business with Seto. Kenalin, gue Ajeng. Di segmen Sepots kali ini, gue bersama owner dari salah satu kedai yang berlokasi di Bekasi, yaitu Kedai Kafilah namanya. Nah, di sini gue udah bersama ownernya. Boleh perkenalan nih, Mas? Halo, Mbak Ajeng. Betul, Mbak Ajeng. Saya dengan Dika Usman. Oke, dipanggilnya Mas Dika aja kali ya? Bisa. Oke, Mas Dika. Boleh Mas Dika nih, kita mau cerita-cerita tentang Kedai Kafilah. Sebenarnya awal mula dari berdirinya Kedai Kafilah itu gimana sih, Mas? Awal mula berdirinya Kedai Kafilah. Jadi pertama saya nggak suka kopi nih. Oke, nggak suka kopi. Nggak suka kopi, kemudian saya ikut salah satu pelatihan barista tuh 2013. 2013, kemudian sejak itu mulai buka tutup kedai kopi. Nah, sampai akhirnya saya di sini karena ngerasa kayaknya nggak bisa sendirian nih, butuh tandem, butuh partner. Saya akhirnya ngontak teman-teman, akhirnya alhamdulillah ada yang berminat dan kita bertiga akhirnya bikin Kedai Kafilah dengan modal seadanya lah. Itu. Jadi konsepnya racikan kopi, teh, dan rempah. Dan rempah ya. Iya. Berarti memang awalnya sebenarnya malah nggak suka kopi. Awalnya nggak suka kopi. Iya, yang menarik sih ini. Kopi. Tapi begitu ikut pelatihan barista, pelatihannya kan kayaknya kopi menarik banget ya buat digali-gali gitu. Apalagi saat itu kan belum ramai ya, 2013 belum ramai banget. Akhirnya kita buka kopi, buka lagi, tutup lagi gitu. Sampai akhirnya ketemu yang Kafilah. Kopi teh rempah gitu. Oke. Memang dari awal tuh lokasinya di Bekasi ini, Mas? Pindah-pindah sih, sempat di Jakarta, kemudian sempat di Sudirman, bareng Randy juga pernah waktu itu, dari Seto ya, Betul. Kan? Kemudian akhirnya pas di sini itu kita pilih karena pertama deket rumah, kemudian di sini tempatnya luas dan ada panggung besar di belakangnya, ada panggung dan ada lapangan basket, jadi kayaknya buat event-event tuh pas lah gitu. Karena kalau kopi tuh yang penting tuh traffic, benar. Jadi kita ngelihat panggung dan lapangan basket itu bisa jadi traffic. Iya, benar. Itu. Oke, berarti di sini selain kedai ada panggung juga, ada lapangannya juga gitu ya. Iya, betul. Oke, jadi, ini unik sih dibandingkan kedai-kedai yang lainnya, mungkin jarang juga ya ditemuin. Ada panggung, ada lapangannya juga gitu. Jadi orang bisa sambil ngopi, olahraga juga. Betul, jadi ngopi yang lebih sehat. Iya betul, ngopi terus sehat. Ngopinya dapat, sehatnya juga ada ya Mas. Iya, jadi balance nih. Apalagi kalau minum jamur rempahnya. Wah, iya. Plus tambah sehat Mas. Oke, next nih Mas. Saat ini kan kompetitor dari kafe itu atau kedai itu banyak banget ya Mas ya. Udah banyak lah, di setiap daerah pasti kita ke suatu daerah udah banyak kafe, ke daerah A, B, C pasti itu ada kafe atau ada kedai. Nah, aku mau tahu sih Mas, sebenarnya unique selling point dari Kedai Kafilah ini apa dibandingkan dengan kompetitor lainnya? Oke, waktu sebelum buka tuh sempat riset sederhana lah ya, lihat kiri kanan seperti apa, kemudian ada si coffee shop hijau ternyata juga sudah mulai di mana-mana. Tapi ya mungkin bukan kompetitor ya, lebih kayak ke tetangga lah. Tetangga. Oke, benar. Tetangga itu kita kayaknya ngelihat ternyata punya market yang berbeda-beda. Itu ada yang marketnya lebih ke keluarga, marketnya lebih ke ke ibu-ibu gitu. Nah, kalau kita akhirnya bikin orang yang memang mencari mau minum kopi tapi yang lebih nyaman di lambung, kemudian yang pilihan menu selain kopinya juga banyak gitu, seperti jamu-jamu rempah gitu. Kenapa kita pilih rempah? Alasan Indonesia dijajah itu kan karena rempah-rempah ya. Iya. Sayang banget kalau sesudah merdeka kita malah nggak pakai maksimalin rempahnya gitu. Terus ketika kita kulik-kulik menu-menu rempah itu banyak banget yang ternyata bagus banget buat tubuh gitu. Dan dipadukan sama kopi, dipadukan sama teh itu sangat homogen, nyambung lah. Gitu nih salah satunya. Ini kalau yang diminum kan pakai madunya madu asli gitu, bukan madu pabrikan. Dan buah lemon, kemudian ada saffron, ada kapulaga dan yang lain. Itu salah satu pembeda kita adalah pertama rempah, kemudian kedua dari tempatnya kita ada
panggung yang apa ya, bukan panggung ala-ala ya, tapi itu panggungnya yang sudah standar TV lah. Kalau nanti bisa dilihat gitu. Iya, tadi aku udah nengok, keren banget sih Mas. Cuma belum dibersihin tadi masih. Gak apa-apa, belum dibersihin aja udah keren banget. Itulah kurang lebih. Okay. Kita juga saling support kok sama kiri kanan. Kadang-kadang ada tetangga kita yang jualan kopi, ya kopinya kita pakai di sini. Kayak gitulah, saling support aja. Saling dukung ya Mas ya. Oke, tadi yang beda adalah ada menu cukup banyak ya, selain dari kopi, itu dari jamunya, rempah-rempah ya. Betul. Kemudian di sini juga ada panggungnya, ya Mas ya. Berarti ini dengan adik kita balik lagi ya tadi bicara tentang panggung. Berarti sering ada event Mas di sini? Iya, dulu tuh kita hampir setiap hari ada event. Ada event. Setiap hari ada event. Jadi memang bahkan bisa dibilang 80% marketnya si Kafila itu dari tamu panggung. Oh iya, dari tamu panggung. Iya. Nah, panggungnya itu bukan acara kita sendiri ya, tapi kebanyakan memang acara dari luar. Acara dari luar, keren banget. Dari luar. Berarti sistemnya kayak nyewa panggung untuk event mereka gitu ya. Jadi kita, kalau orang-orang mungkin agak grab market ya, kalau kita create market. Create market, Kita bikin market yang ngejar panggung, masuk lah. Apalagi pas pandemi kemarin yang mulai PPKM mulai longgar, itu kan ada beberapa panggung yang MICE itu tutup. Iya, benar. Jadi kayak panggung mall ini, panggung mall sana, panggung mall atau di apa namanya, ya meeting room yang conference itu kan masih tutup ya. Jadi mereka tuh pada kabur ke sini semua, bikin acara. Contohnya nih, ini sharing aja ya. Iya, sharing nggak apa-apa dong. Waktu itu saya nanya nih sama barista, siapa yang manggung malam ini? Ada namanya band Lemon Tea. Lemon Tea siapa nih? Wah, nggak terkenal mungkin. Ya udahlah. Tapi pas maghrib, rame. Wah. Sampai ada temen datang jauh-jauh dari Bintaro katanya kakaknya. Karena kakaknya fansnya Lemon Tea. Saya bilang, siapa sih ini Lemon Tea? Mas aja nggak tahu. Nggak tahu. Ternyata Lemon Tea itu biasa manggung di kafe-kafe lah. Ada sebuah nama kafe besar. Biasa manggung di situ. Kemudian mereka terakhir tuh manggung di Suma Record. Nah, karena mereka lama nggak manggung, karena nggak ada panggung, tiba-tiba mereka manggung di sini. Jadi fans-fansnya tuh pada lari ke sini. Pada tumpang ke sini. Jadi banyak banget. Sampai ada band indie dari Bandung launching album di sini. Paling sering launching album juga. Oh, keren. Gitulah. Oke deh. Nah, untuk di era seperti ini kan banyak kompetitor ya, tadi kita sudah bahas gitu ya, atau tetangga lah kita sebutnya ya Mas ya. Nah, gimana nih Mas untuk bisa dapetin target-target, dapetin tamu gitu ya, secara nggak langsung nih ke kita, apakah Mas main di sosial media, atau main marketing offline, atau seperti apa nih Mas yang bisa bersaing dengan kompetitor atau tetangga tersebut? Ya. Selain dari adanya keunikan yang tadi ya Mas ya? Betul. Jadi memang selain traffic dari panggung tadi, kita memang bikin market lagi itu dari mainnya di community base. Community base. Jadi kebetulan saya dan teman-teman tuh tergabung di beberapa komunitas wirausaha, kemudian ada di komunitas para trainer. Nah, memang dominannya di komunitas wirausaha ya. Jadi kita sering ngadain pelatihan-pelatihan cara membuat HPP, kemudian cara menghitung laporan keuangan dan lain sebagainya tuh bikin aja hampir tiap hari, dan akhirnya ya orang-orang pada datang, dan itu acaranya gratis. Acaranya gratis. Yang penting jajan pas datang gitu. Jadi memang menarik. Kayak begitulah cara narik trafficnya, seperti itu. Dan itu acaranya diinfokannya di sosial media. Jadi kita bukan ngiklan, ayo datang ke kafe, enggak. Tapi kita ngiklannya ada acara, ayo datang belajar di sini. Kayak gitu. Secara nggak langsung kan mempromosikan juga gitu ya. Jadi bukan promosi produk, tapi promosi acara, biar mereka ngasihin produknya di sini aja. Selling ya Mas ya, dari acara. Selling. Ternyata ada promosi kedai Kafila sih sebenarnya. Nah, ini nama Kafila ini Kafila ya, bukan Khilafah ya. Iya, Kafila. Kafila ini rombongan pedagang. Rombongan pedagang. Kenapa dipilih? Karena memang dari zaman dulu itu rombongan Kafila itu pasti rombongan orang-orang yang orang-orang kaya. Orang-orang gitu. kaya. Jadi setiap melewati daerah tuh mereka pasti ditunggu. Mereka pasti belanja, jajan, dan lain sebagainya, dan memakmurkan daerah yang dilewati lah. Kurang lebih seperti itu. Keren. Oke, nah udah berjalan berapa lama sih Mas sebenarnya Mas? Iya, ini sebenarnya berjalannya 2019 akhir dengan nama lain. Kemudian 2020 kita ganti nama jadi Kafila. Qadarullah
kena pandemi. Jadi sebenarnya kalau dilihat konsep awal yang ada di forecast tuh nggak kayak begini. Oh iya. Jadi mulai pemilihan kursi, kemudian dirinya sebenarnya agak beda dari perencanaan awal. Cuma begitu kita ngumpulin duit, itu sepekan kemudian Pak D Jokowi itu lockdown ya? Oh iya lockdown. Lockdown iya. Bahasanya dulu apa ya? PSBB. Nah, itu akhirnya kita melihat kayaknya agak kurang bijak kalau kita belanja interior, kemudian belanja mesin-mesin pendukung yang harganya mahal, sedangkan trafficnya aja nggak kelihatan. Saat itu benar-benar gelap banget gitu. Akhirnya saya minta beberapa yang mungkin ada yang butuh, coba tarik aja lah dananya. Yang butuh uang sekarang boleh ditarik lah gitu. Sehingga akhirnya kita buka dengan dana seadanya pada sekitar bulan puasa tahun 2020. Saya lupa lah bulan apa itu. Nah, itu baru 2020 lah ininya. 2020 sampai 2020. Saat ini. Nah, alhamdulillah ramainya itu pas kita mulai longgar ininya. PSBB-nya longgar tuh kayaknya orang udah ini kali ya. Bosen. Udah penat di rumah makanya butuh keluar gitu. Begitu ada ini, boom. Langsung ya melonjak. Cukup lama lah ya, berarti dari 2020 sampai saat ini 2022, 3 tahun. Nah kalau boleh tahu nih Mas, untuk up and down-nya dari 3 tahun ini apa sih Mas? Struggle yang dialami deh. Struggle yang dialami ya? Sebenarnya karena masa-masanya lagi masa-masa adaptif sama pandemi, kalau buat ya klasik ya, jadi kita tuh benturan-benturannya selalu, kalau up-nya itu adalah ketika awal-awal mereka setelah dikurung dalam rumah, begitu ada acara, mereka melonjak dan kita event tiap hari. Nah, down-nya itu PPKM yang bikin ngebatalin beberapa event-event besar, sehingga yang sudah kita, wah ini bakal rame, akhirnya tiba-tiba PPKM, ngantri. Waktu itu juga sempat ada salah satu sekolah mau bikin acara di sini, ngundang salah satu siapa namanya tadi? Pamungkas ya? Pamungkas. Wah, udah dikenal banget itu. Iya. Wah, kita udah nunggu-nunggu, tahu PPKM. Wah, batal acaranya. Dan begitu batal, ya nggak tahu deh mereka jadi lanjut acara atau enggak. Ya udah pada lulus sih kayaknya. Kayak gitulah kurang lebih. Jadi conclusion-nya berarti karena memang adanya PPKM atau PSBB saat itu ya. Kebijakan pemerintah yang mungkin mereka lagi ngelihat sebenarnya tujuannya baik ya. Tujuannya baik, benar-benar. Tujuannya baik untuk mengurangi resiko terjadi penularan. Tapi memang ada dampak positif dan juga negatifnya ya. Positifnya mungkin untuk mengurangi penularan tersebut, dan negatifnya mungkin ada beberapa pelaku bisnis gitu yang mengalami penurunan lah ya dalam income-nya. Ya, karena tadi sesuai dari tadi kita bilang tempatnya buat olahraga, buat event. Jadi memang kita lebih ke offline trafficnya. Jadi traffic online-nya tuh tidak sebanyak offline. Jadi ketika ada pembatasan, jadi sangat cukup berdampak. Itulah. Benar. Oke, nah kalau untuk event Mas, tadi kita sudah singgung gitu, sudah mention terkait event, kan sudah cukup banyak ya Mas ya untuk kolaborasi bersama kedai Kafilah, dari yang tadi nyewa panggung atau kolaborasi di sini. Kalau boleh tahu kolaborasi atau event yang paling berkesan tuh event apa sih Mas, atau project apa? Yang paling berkesan yang omsetnya paling gede. Itu udah pasti ya. Atau mungkin ada project yang paling nggak bisa dilupain gitu karena memang rame atau tamunya cukup meriah. Ya, jadi kalau waktu itu sih ada beberapa, kalau acaranya saya lupa ya, waktu itu ada band-band indie gitu dari Bandung, itu lumayan ramai dan isinya tuh anak muda semua. Dari Bandung? Dari Bandung. Jadi dari Bandung ke sini loh. Iya, panggungnya ditutup mungkin. Jadi mereka tuh kayak launching album di sini dan itu ramai banget. Itu benar-benar isinya anak muda semua. Nah, cuma salah satu berkesan itu adalah ketika kita ada 2 ya. Kita pertama launching bukunya teman saya. Jadi teman saya itu bersama 21 pengusaha itu launching buku di panggung ini, dan itu bertabur para tokoh-tokoh lah. Jadi dari tokoh-tokoh wirausaha, kemudian tokoh-tokoh dari tokoh-tokoh pengusaha sih kebanyakan, dan pembicara-pembicara motivator lah. Jadi pada ngumpul di sini,
Itu guru-guru saya juga, jadi itu sangat luar biasa lah, alhamdulillahnya gitu. Mereka pada datang sekaligus berkunjung ke kedai kami. Nah, yang kedua itu ketika kita mendukung Indonesia di Piala AFF. 2021 itu ramainya nobar. Wah, keren. Itu yang kita di belakang tuh ada layar besar ya, jadi nonton bareng di sini tuh itu auranya ambience-nya dapet banget lah. Dapet banget. Meskipun omsetnya nggak sebesar acara-acara lain, cuma ambience nonton bolanya tuh luar biasa lah. Seru sih, Iya, seru. nonton bola minumnya Aqua, nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Minumnya air mineral bukan Aqua ya. Tapi nggak apa-apa, itu ambience-nya dapat banget. Dan kita akan siapkan buat nanti Piala Dunia ya, 2022. Kebetulan lokasinya di Kuwait ya, Qatar ya, Qatar, jadi jamnya nggak terlalu malam, enak lah. Gitu paling bacot. Berarti persiapan untuk nobar lagi nanti ya? Persiapan buat nobar lagi, karena kita ngeliat nobar nih sesuatu yang luar biasa. Iya. Oke, berarti tadi launching buku yang paling berkesan sama nobar tadi ya Mas Nobar ya? dukung Indonesia. Dukung Indonesia. Next juga nanti nobar lagi nih ya? Nobar, tapi nggak bisa dukung Indonesia. Nggak ada di Nah, buat teman-teman Sobat SAC yang mau nobar, boleh nih untuk datang ke kedai Kafila. Oke, kembali lagi nih Mas ke menu-menu nih, perkopian, perjamuan. Aku mau tahu dong Mas, menu best sellernya apa sih? Menu best seller Dari kita. kopi sama dari jamu-jamunya. Oke, menu best seller kita sepertinya di tempat-tempat lain juga sama ya. Jadi kopi susu gula aren. Kopi susu gula Kopi susu gula aren. aren itu sudah seperti nasi goreng mungkin ya. Kalau orang dikasih menu banyak, bingung, nasi goreng aja deh gitu. Jadi memang kadang-kadang kalau kebanyakan menu, ujung-ujungnya maksudnya kopi susu aren aja deh gitu. Iya, Kenapa? benar sih. Iya, kayak Setuju, gitulah. setuju. Jadi kalau kita pakai kopinya tuh full arabica, jadi nyaman di lambung. Kemudian creamernya juga gluten free. Dan kita pakai gula arennya tuh benar-benar dari gula aren yang organik, gula aren yang asli. Jadi gula aren ya, bukan brown sugar. Oke. Nah, beda nih gula aren. Gula aren brown sugar. Bukan brown sugar. Iya, bedanya? Gula aren itu dari kelapa. Oh, oke, dari kelapa ya. Brown sugar ini ada yang dari salah satunya ya. Gula putih yang dikaramelize gitu. Jadi sebenarnya sama aja gula putih. Oke. Kayak Kalau gitu. ini pakainya Gula aren organik, kemudian creamernya gluten free sama full arabica. Oke, keren. Gitu. Kalau untuk Jadi lebih jamu-jamuan rempah-rempahnya, Mas? Nah, kalau jamu-jamu rempah itu kita ada namanya teh susu Sara. Teh susu Sara. Nah, itu pakai rempah-rempahnya banyak. Kita inspiringnya dari India. Wow, dari India. Ya, India tuh ada chai tea. Jadi videonya tuh bapak-bapaknya ngulek-ngulek rempah-rempah di jalanan, kemudian ditabur-taburin ke susu. Kita bikin versi lebih higienisnya dan rasanya Masya Allah enak banget. Boleh tuh Gitu, buat nanti Sobat cobain, SAC, jangan betul. lupa dicobain ya. Tadi apa namanya? Teh susu Sara. Teh susu Sara. Dicatat ya teman-teman. Teh susu Sara nih kalau ke kedai Kafila. Rasanya hangat karena ada jahenya, kemudian wangi karena ada kapulaganya. Yang pasti sehat juga ya Mas Sehat ya? juga. Gitu. Banyak Insya Allah banget nih bisa. manfaatnya teman-teman. Oke. Ya, gimana Mbak? Ajeng. Ini aku mau nanya ke Boleh. bagian keuangannya nih Mas. Kedai Kafilah sudah sebesar ini, pasti di balik kesuksesan kedai Kafilah ada sistem keuangan yang baik kan ya Mas? Kalau boleh tahu nih, sekarang sistem keuangannya pakai manual atau sudah dengan sistem Mas? Manual Mbak, jadi kita nulis-nulis enggak. Ribet banget kayaknya kalau Tapi masih ada aja loh Mas sekarang yang pakai masih ada manual. ya? Iya. Mungkin masih ada, mungkin belum pada tahu kali ya. Ya, Karena mungkin waktu mereka juga memang belum melek digital ya Mas ya. Iya, Jadi masih dulu menggunakan banget. manual. Betul, dulu banget itu saya pakainya Excel. Excel ya. Gitu. Waktu itu yang ngenalin kalau ada aplikasi laporan keuangan tuh dari Accurate tuh itu. Accurate. Jadi Accurate. Ini bukan ini ya, maksudnya Iya. memang benar yang pertama kali ngenalin kalau nggak usah pakai Excel, ada yang bisa bikin rapih nih namanya Accurate. Jadi kita tinggal input keluar laporan keuangan. Itu ngebantu banget, makanya pas kita buka kedai ini kita pakai sistem. Kita nggak mungkin pakai ya itu nanti salah lah ngecek pembukaan segala macam, ribet lah. Tinggal input langsung keluar, ya udah ngebantu banget sih sebenarnya. Nah Buat gitu pakai teman-teman itu. bener ya Mas Yes. ya. Jadi memang pakai sistem tuh sekarang penting banget. Penting. Iya. Nah tadi Apalagi Mas ya yang berarti Hah? emang terinspirasi dari Accurate gitu ya tadi ya awalnya. Yang pertama kali ngasih Yang ngenalin tahu, lah ya. yang ngenalin kalau ada sistem laporan keuangan secara otomatis itu adalah dari Accurate. Karena dulu kita pakai Excel, dikenal Accurate, kita lihat bagus ya udah. Makanya pas kita mulai buka ini dan
untuk bisnis selanjutnya pasti pakainya sistem keuangan lah. Kerasa nih Mas bedanya dari sebelumnya manual terus beralih ke digital. Rasa apalagi kalau saya berhubungan dengan investor. Kalau kita pakai laporan keuangannya masih coret-coret itu agak-agak ngeri ya, takutnya ada banyak selisihnya gitu. Benar. Kalau pakai ini kan jauh lebih enak, jadi investor pun tinggal dikirim laporan keuangannya nih, selesai Pak, ini bulan ini, dan pembagiannya lebih enak lah pakai sistem. Pakai sistem, melek digital. Gitu. Betul, Sobat SHC. Jangan lupa beralih ke sistem digital ya teman-teman. Biar laporan keuangannya jauh lebih rapi, lebih akurat juga ya Mas ya. Kita jadi tahu nih punya duit atau enggak, mau beli barang atau enggak, dan lain sebagainya enak lah pokoknya. Setuju. Bisa jalan-jalan atau enggak, cuma dari situ ntar keluarnya. Iya, jadi jangan lupa teman-teman kalau masih bingung mau pakai apa bisa banget nih. Aku kasih saran bisa pakai Accurate. Nah, buat teman-teman yang bingung nih cara menggunakan Accurate seperti apa atau masih awal banget, boleh banget nih dengan Seto Accurate Consultant. Nanti kita bisa bantu untuk training dan juga mungkin ada troubleshooting bisa bantu teman-teman. Gitu. Nanti kalau Masnya juga ada bingung-bingung atau troubleshooting boleh nih Mas ke kami, ntar kita bisa bantu. Gitu ya. Jadi bukan cuma keuangan tapi kalau masalah anak juga bisa ya. Anak boleh, bisa. Kak Seto? Boleh, bisa. Kak Seto, oke bisa. Masuk nih jokesnya. Iya. Kalau ada apapun bisa sih Mas, nanti call aja ke Seto Accurate Consultant. Gitu, iya. Ya? Boleh. Tapi kita lebih ke keuangan. Nanti kalau misalnya Mas ada troubleshooting atau ada kendala apapun di sistem keuangannya, bisa dengan Seto Accurate Consultant. Kalau saya bingung dengan ada beberapa fitur Accurate yang ini makanya gimana ya? Itu bisa itu bisa banget juga ya? Iya. Kita mulai dari setup data sampai dengan maintenance lah bisa. Karena kita memang ada beberapa produk yang emang tujuannya untuk bisa membantu Sobat SAC atau teman-teman untuk bisa menggunakan Accurate dengan baik gitu. Boleh nih Mas, next aku mau minta saran buat Sobat SAC yang mau mulai untuk bikin bisnis khususnya di bidang F&B. Boleh nih Mas kasih sarannya. Oke. Kalau mau buka usaha, apalagi di F&B, pasti kan teman-teman suka dulu nih sama yang produk yang mau dijual. Kemudian salah satu lagi adalah pentingnya teman-teman paham laporan keuangan. Laporan keuangan. Itu kalau digital sangat membantu karena dari situ kita bisa tahu bisnis ini mau diterusin atau disuntik mati. Gitu, biar kita nggak buang-buang waktu lah. Kita tahu nih, oh ini potensial buat dinaikin atau enggak, atau sebaiknya ditutup aja. Nah itu dari laporan keuangan. Nah yang ketiga, teman-teman mulai aja. Karena kalau cuma ada di kepala, itu bukan bisnis, itu wacana. Jadi sebaiknya kalau punya bisnis ya jalanin aja dulu. Nanti operasionalnya teman-teman akan tahu sendiri kok gimana berjalannya, kemudian cara jualannya, marketing segala macam. Nanti ada banyak yang akan mendukung setelah teman-teman buka. Nanti teman-teman dapat bantuan juga dari Seto ya. Seto, betul. Dari Seto juga ada pendampingan juga nggak sih dari Seto? Ada dong, ada. Wah, itu luar biasa tuh. Coba dari awal. Bisa kok dari sekarang. Bisa ya? Siap. Oke, jadi gitu Sobat SAC. Pertama harus suka dulu ya Mas Dulu ya. Yang kedua harus paham nih laporan keuangan. Dan yang terakhir jangan lupa untuk mulai. Dimulai. Gitu. Jadi kalau nggak mulai percuma ya Mas ya. Suka doang, paham. Tapi kalau nggak action percuma ya Mas. Karena kalau kata guru saya, bisnis yang bagus adalah bisnis yang dibuka. Bisnis yang bagus, bisnis yang dibuka. Setuju. Karena kalau belum buka ya belum bisnis. Iya, benar. Oke, jadi gitu Sobat SAC. Masih banyak nih sudah dikasih kesempatan untuk diskusi. Dan semoga ini bermanfaat untuk Sobat SAC ya Mas ya. Siap. Terakhir Mas, boleh dong diinfokan terkait sosmednya. Barangkali Sobat SAC kepo nih sama sosmed Kedai Kafilah. Kalau kita punya Instagram. Namanya @kedai-kafilah. Ya, silakan di follow. Kemudian kalau mau datang juga silakan. Kalau nanti ada saya, kita bisa sharing-sharing lah, berbagi pengalaman di dunia usaha gitu. Ilmu yang dari Seto juga nanti bisa ya di sharing-sharing ya. Bisa dong. Tahu pentingnya laporan keuangan. Pokoknya enak lah ngobrol-ngobrol di sini, ngopi sambil ngobrol-ngobrolin bisnis lah. Oke. Nih teman-teman jangan lupa di follow tadi Instagramnya sama langsung datang ke sini karena bisa gratis untuk diskusi bareng dengan Mas Dika. Kalau memang Mas Dikanya lagi di sini. Gitu. Oke deh Mas, jadi cukup sekian aja ya Mas ya. Makasih banyak. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di next event atau di next kolaborasi lainnya ya Mas ya. Dan buat Sobat SAC jangan lupa di like, comment sama di subscribe
Kalau teman-teman mau ada rekomendasi next video, boleh di komen ya di kolom komentar. And see you di next video. Halo semuanya, saya Ahmad, CEO dari SAC. Saya ingin menginformasikan tentang layanan kami yaitu Seto DigiClass, di mana itu merupakan platform berbasis online di mana Anda dapat belajar Accurate secara mandiri, berisi materi serta video kasus-kasus tentang Accurate, baik itu desktop ataupun online. Lebih lengkapnya silahkan hubungi nomor di bawah ini. Terima kasih.